Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan materi perilaku organisasi pada bab 15, yaitu dasar pada struktur organisasi. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan struktur organisasional? Struktur organisasional atau organizational struktur yaitu cara yang mana tugas pekerjaan secara formal dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Nah, di sini ada pertanyaan kunci dan jawaban yang telah disediakan. Yang pertama, sampai sejauh mana aktivitas dibagi lagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan secara terpisah? Jawabannya itu ya spesialisasi kerja. Kemudian yang kedua, atas dasar apakah pekerjaan akan dikelompokkan bersama-sama? Jawabannya itu departementalisasi. Kemudian yang ketiga, kepada siapa individu dan kelompok akan memberikan laporannya? Yaitu jawabannya rantai komando. Kemudian yang keempat, banyaknya individu yang dapat diarahkan seorang manajer secara efisien dan efektif, yaitu jawabannya rentang kendali. Kemudian yang kelima, di mana otoritas pengambilan keputusan terletak, yaitu pada sentralisasi atau desentralisasi. Kemudian yang keenam, sejauh mana akan terdapat aturan dan regulasi untuk mengarahkan para pekerja dan para manajer, yaitu di bagian formalisasi. Jadi bagian-bagian ini akan dijelaskan satu-satu. Yang pertama, spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja atau work specialization yaitu sampai sejauh mana aktivitas dalam organisasi dibagi ke dalam pekerjaan secara terpisah. Nah, di sini terlihat pada gambar keekonomian dan ketidakkeekonomian dari spesialisasi kerja. Kita bisa lihat dari tingginya, kemudian dari rendah. Nah, kemudian yang kedua ada departementalisasi. Departementalisasi yaitu basis yang mana pekerjaan dalam organisasi dikelompokkan bersama-sama. Kemudian yang ketiga ada rantai komando. Rantai komando atau chain of command yaitu garis kewenangan tak terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga pegawai terendah dan menjelaskan siapa yang memberikan laporan kepada siapa. Kemudian ada otoritas atau authority yaitu hak inherent dalam posisi manajerial yang memberikan perintah dan mengharapkan perintah tersebut dipatuhi. Kemudian ada kesatuan komando atau unity of command, yaitu gagasan bahwa bawahan hanya memiliki satu superior atau atasan yang kepada siapa dia bertanggung jawab secara langsung. Kemudian yang keempat ada rentang kendali. Rentang kendali atau span of control yaitu sejumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara lebih efisien dan efektif. Nah, dalam rentang kendali ini sangat sempit atau kecil memiliki para pendukung mereka. Dengan mempertahankan rentang kendali menjadi 5 atau 6 pekerja, maka seorang manajer dapat mempertahankan kendalinya dengan penuh. Nah, rentang yang sempit memiliki 3 kelemahan utama. Yang pertama ada biaya mahal karena menambah jumlah level manajemen. Kemudian yang kedua ada melakukan komunikasi secara vertikal dalam organisasi yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga, rentan yang sempit akan mendorong terbukanya supervisi yang ketat dan melemahkan kemandirian pekerja. Lanjut yang kelima, ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu kondisi yang mana pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Jadi sentralisasi ini dia ketika ada keputusan itu dia hanya memusatkan pada satu titik tunggal yang ada di dalam kelompok atau organisasi tersebut. Nah, sentralisasi ini juga diperlukan untuk mempertahankan para manajer regional yang bertanggung jawab. Desentralisasi diperlukan bagi perusahaan dengan lokasi di luar negeri karena pengambilan keputusan yang bersifat lokal diperlukan untuk memberikan tanggapan terhadap peluang keuntungan tiap-tiap daerah, basis klien, dan undang-undang tertentu. Nah, yang keenam, ada formalisasi. Formalisasi yaitu keadaan yang mana pekerjaan di dalam organisasi telah terstandarisasi. Oke, lanjut, ada desain organisasi yang umum. Desain organisasi yang umum ini ada juga struktur yang sederhana atau simple struktur, yaitu suatu struktur organisasi yang dicirikan dengan rendahnya derajat departementalisasi, rentang kendali yang lebar, otoritas yang tersentralisasi pada satu orang tunggal, dan kecilnya formalisasi. Dalam desain organisasi yang umum ini, ada banyak struktur-struktur dari Jack Gold, yaitu sebagai pemilik atau manajer yang membagikan seperti Johnny Moore yang dimana sebagai tenaga bagian penjualan, ada Edna Joyner sebagai tenaga bagian penjualan juga, ada Bob Munson
ada Bob Munson, yaitu sebagai tenaga bagian penjualan, ada Norma Sloman sebagai tenaga bagian penjualan juga, kemudian ada Jerry Plotin, kemudian ada Helen White kasir. Kemudian lanjut ada birokrasi. Birokrasi yaitu suatu struktur organisasi dengan tugas operasional yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan regulasi yang sangat diformalisasikan, tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, otoritas yang tersentralisasi, rentang kendali dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando yang sempit. Kemudian ada matriks. Struktur matriks atau simple struktur yaitu suatu struktur organisasi yang menciptakan otoritas ganda dan menggabungkan antara departementalisasi fungsional dengan departementalisasi produk. Di sini bisa dilihat pada gambar seperti di dalam PPT ini. Kemudian ada opsi desain yang baru, yaitu ada organisasi virtual, yaitu organisasi inti kecil yang merupakan sumber luar terbesar fungsi bisnis. Dalam kelompok eksekutif ini dibagi menjadi 4. Ada perusahaan konsultansi riset dan pengembangan yang independen, kemudian ada agensi periklanan, dan ada pabrik-pabrik di Korea Selatan, dan yang terakhir ada para perwakilan dari penjualan yang ditugaskan. Kemudian ada organisasi yang tak terbatas atau boundaryless organization, yaitu organisasi yang berupaya untuk menghilangkan rantai komando, memiliki rentang kendali yang tak terbatas, dan mengganti departemen-departemen dengan tim-tim yang diberdayakan. Kemudian ada organisasi yang lebih ramping, yaitu di mana ada perampingan, yaitu perusahaan yang membuat dirinya sendiri ramping dapat menjadi lebih gesit, efisien, dan produktif, tetapi hanya jika mereka melakukan pemangkasan secara hati-hati dan membantu para pekerja melalui proses tersebut. Kemudian mengapa struktur-struktur berbeda? Yang dimana struktur-struktur berbeda ini ada dua model, yaitu satu model mekanistik atau mekanistik model, yaitu suatu struktur yang dicirikan dengan departementalisasi yang ekstensif, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Di sini terlihat pada gambar ada model mekanistik yang dimana ada satu, kemudian dia bercabang, ada menjadi 4, 3, kemudian 4 lagi, kemudian ada 3. Ini yang dinamakan dengan model mekanistik. Kemudian dalam model mekanistik ini ada spesialisasi yang tinggi, departementalisasi yang ketat, rantai komando yang jelas, rentang kendali yang sempit, sentralisasi, dan formalisasi yang tinggi. Kemudian lanjut, yang kedua model organik. Model organik atau organik model yaitu suatu struktur yang datar menggunakan hierarki silang dan tim-tim fungsional silang dengan formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif, dan bergantung pada pengambilan keputusan partisipatif. Dalam model organik ini terlihat pada gambar di mana mereka saling berhubungan, yaitu tim-tim fungsional silang, kemudian ada tim-tim hierarki silang, aliran informasi yang bebas, rentang kendali yang lebar, desentralisasi, dan formalisasi yang rendah. Kemudian lanjut ada struktur organisasi. Struktur organisasi dibagi menjadi 3 strategi. Yang pertama strategi inovasi atau inovasi strategi, yaitu suatu yang menekankan pada pengenalan produk dan jasa baru yang utama. Kemudian yang kedua ada strategi imitasi atau imitation strategi, yaitu suatu strategi yang berupaya untuk memindahkan produk baru atau ke dalam pasar yang baru hanya setelah kelangsungan hidup produk tersebut telah terbukti. Kemudian yang ketiga ada strategi minimalisasi biaya atau cost minimization strategi, yaitu suatu strategi yang menekankan pada pengendalian biaya yang ketat, penghindaran inovasi yang tidak diperlakukan atau biaya pemasaran, serta pemangkasan biaya. Kemudian di sini ada hubungan strategi dan struktur. Strategi yang dimana ada inovasi, yaitu ada organik, yaitu suatu struktur yang longgar, spesialisasi yang rendah, formalisasi yang rendah, dan desentralisasi. Kemudian ada minimalisasi biaya yang dimana ada mekanistik, yaitu pengendalian yang ketat, spesialisasi kerja yang ekstensif, formalisasi yang tinggi, dan sentralisasi yang tinggi. Kemudian ada imitasi yang dimana ada penggabungan antara mekanistik dan organik, yaitu campuran dari sifat longgar dengan ketat, pengendalian yang ketat atas aktivitas saat ini, dan pengendalian yang lebih longgar bagi usaha yang baru.
Kemudian lanjut ada ukuran organisasi. Ukuran organisasi memengaruhi strukturnya secara signifikan. Organisasi mempekerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung untuk memiliki lebih banyak spesialisasi, departemen lebih, level yang lebih vertikal, dan lebih banyak aturan serta regulasi daripada organisasi-organisasi yang berskala kecil. Kemudian ada teknologi, yaitu suatu cara organisasi yang digunakan untuk memindahkan input ke dalam outputnya. Kemudian ada lingkungan atau environment, yaitu institusi atau paksaan dari luar organisasi yang memengaruhi secara potensial kinerja organisasi. Kemudian lanjut ada desain organisasi dan perilaku pekerja, yang dimana untuk memaksimalkan kinerja pekerja dan kepuasan, maka manajer harus membuat pertimbangan atas perbedaan-perbedaan individu, misalnya pengalaman, kepribadian, dan tugas karya. Oke, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata-kata atau ada kekurangan saat menjelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.